Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kisah inspiratif kali ini, saya akan menceritakan tentang dari sopir angkot menjadi menteri investasi. Kalian penasaran dengan sosoknya dan bagaimana cara beliau untuk meraih kesuksesannya? Ayo simak dan dilihat video kisah inspiratif kali ini ya sampai akhir. Bahlil Lahadalia, pria kelahiran Banda, Maluku Tengah, pada tanggal 7 Agustus 1976 ini lahir dari keluarga yang kekurangan. Dulu sang ayah bekerja sebagai buruh bangunan dengan gaji 7.500 per hari, sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci di rumah orang. Sejak SD, Bahlil dikenal sebagai sosok yang bekerja keras. Bahlil membantu kedua orang tuanya untuk mencari uang dengan cara berjualan kue agar bisa bersekolah dan bertahan hidup. Pada saat SMP dan SMA, ia menjadi kondektor angkot dan supir angkot. Setelah lulus dari SEMEA, Bahlil berangkat ke Jayapura dengan niat mencari nasib dengan hanya membawa baju, ijazah, dan SIM dengan menggunakan naik kapal perintis selama 2 minggu. Namun perjalanannya tak mulus. Dia lontang-lantung karena tak ada kampus yang mau menerimanya. Namun dia dikuatkan oleh ketua asrama tempat dia tinggal. Akhirnya Bahlil mendaftarkan dirinya ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mumbai. Kemudian sambil kuliah, Bahlil bekerja sebagai pendorong gerobak di pasar dengan upahnya sebesar Rp200. Saat menjadi mahasiswa, Bahlil juga aktif sebagai aktivitas kampus, pernah jadi ketua senat sehingga dipenjara beberapa kali karena memimpin pergerakan bolak-balik bui. Bahlil merasa menderita sehingga ia pernah mengalami busung lapar pada saat kuliah karena sehari makannya setengah nasi setengah bubur supaya makannya bisa banyak, dan kalau beras habis yang dimakan adalah mangga muda yang jatuh di samping asrama. Setelah 7 tahun kuliah dan lulus, dia mengawali karir di dunia keuangan. Bahlil bercerita pernah menjadi pegawai kontrak asuransi, sehingga akhirnya dia ditawarkan temannya membangun perusahaan konsultan keuangan. Dari situlah dia menjalin karir mulai dari karyawan biasa. Sejak saat itulah Bahlil meneruskan karir cemerlangnya, hingga akhirnya dia bisa menjadi CEO PT Rifat Capital dengan gaji 35 juta di usia yang masih muda, yaitu 25 tahun. PT Rifat Capital tersebut memiliki cabang di berbagai pulau, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sepak terjangnya di dunia bisnis mengantarnya meraih posisi Ketua Umum HIPMI dalam Musyawarah Nasional atau Munas ke-15 Desember 2015. Selama periode kampanye pemilihan umum atau pemilu tahun 2019, Bahlil masuk daftar tim sukses atau tim ses Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Sampai akhirnya Bahlil dilantik sebagai Kepala BKPM pada 23 Oktober 2019. Tugas lembaga yang sekarang dipimpin Bahlil memang berhubungan dengan investasi. Mengutip laman resmi BKPM, tugas pokok BKPM adalah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang. Demikianlah kisah inspiratif yang saya ceritakan. Kalian bisa sukses seperti Bapak Bahlil, yang dimana arti kesuksesan untuk seorang Bahlil di situ adalah tidak pernah merasa sukses, biarlah orang yang menilai, tapi saya selalu punya prinsip hidup, itu belajar dan belajar serta bekerja keras dan harus sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.